Kel. Jalan dan lingkungan menjaga kota dalam ketenangan. Tasius bergerak tanpa perdebatan, tegas di aturan, jelas peringatan. Ikuti arahan, hindari pelanggaran. Stop, tambah-tambah urusan. Dalam rangka menciptakan situasi aman kondusif, maka Polres Bitung membentuk tim Tarsius Presisi untuk merespons secara cepat setiap laporan pengaduan masyarakat terkait kriminalitas. Kiranya Kota Bitung tetap aman kondusif. Salam presisi. Tim menerima laporan dari warga mengenai adanya sekelompok anak muda yang diduga melakukan aksi balap liar di wilayah Kecamatan Madidir. Aktivitas tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat sekitar karena selain menimbulkan kebisingan, juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan penertiban. Ada tambang Pulariaga, Bataru, sama punya, sama joki dan komentar, katakan. Cuma mau katakan sama joki. Ini sudah saya pernah berjalan kaki. Sama joki, katakan. Banyak berarti kan di Bataru. Sama joki. Setibanya di lokasi, tim mendapati sejumlah anak muda yang sedang berkumpul di depan salah satu minimarket di wilayah itu. Tim kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap para pemuda yang berada di lokasi, baik dari segi identitas maupun kendaraan yang mereka gunakan. Dalam pemeriksaan tersebut, tim memastikan tidak adanya barang berbahaya ataupun hal-hal lain yang dapat memicu terjadinya gangguan keamanan. Selain itu, tim juga memberikan imbauan secara tegas kepada seluruh anak muda yang berada di tempat itu agar tidak melakukan aksi balap liar maupun terlibat dalam praktik taruhan yang sering menyertai kegiatan tersebut. Tim menekankan bahwa selain melanggar hukum, aksi balap liar dan taruhan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, serta meresahkan masyarakat sekitar. Kamu jogi tadi? Apa? Ulan, mana Ulan? Siapa nak bilang? Ada tanya? Berapa kali kau pertandingan? Terus gimana event resmi? Ikut. Siapa ikut di tanpa begini dah? Mau kamu puji apa? Dengan lagi. Event resmi kau bukan tanpa begitu. Mau kamu puji apa? Mana saya tahu ada nama? Ada nama tak Oli? Oli ikut event resmi. Sampai kalau motor. Ada nama tau? Ikut di situ. Orang telepon 4 orang terus. Ada event orang itu. Jangan di jalan.
Mana tim ganggu di sirkuit? Mana? Kamu tanya. Janganlah Uri di jalan-jalan. Yang membahagiakan itu apa? Orang lain yang komunitas tabrak. Moni tak soal sendiri. Kalau Moni yang celaka mati sudah urusan Moni lah. Tapi kalau orang lain yang ada dosa, masa Moni itu kemudian dibawa ke rumah sakit. Gimana kalau dengan keluarga? Orang dibawa dari rumah sakit. Dirawat. Itu yang sudah bilang jangan jalan-jalan. Apa yang ikut? Mulai itu bikin motor, mulai ikut itu. Moni cuma agak ikut coba. Kalau mau pakai motor pilih di sana, biar masyarakat mau apa sampai di sirkuit. Kita yang bilang, tim yang bilang ini ke sirkuit, baik di sana, tapi jangan malam. Jam berapa ngoni, berapa motor lari ke sana tes 2 kali selesai. Nggak ada mau ganggu. Siapa tim pernah ganggu di sana semua? Yang pernah tim ganggu karena disiapkan pemerintah untuk bikin di sirkuit. Tapi kalau malam jangan boleh lah, ada orang tidur. Kalau masih siang, pagi mau di situ waktu. Coba kok maksudnya mau bersuara, ini kan ada banyak motor. Suara toh dari pemerintah di sini ditambah bagus, jangan di jalan-jalan. Orang komplain bukan apa, sayang tuh orang-orang terutama di rumah sakit. Ini pekerja galang, Pak Utama, Pak Bayar, Pak Taru lagi, Pak Bataria, pulang Pak Bataria. Kamu tahu itu masa? Cuma jangan lah, orang nanti ada rumah sakit, orang melewat, tersoe. Tim menyampaikan bahwa apabila mereka memiliki hobi atau bakat di bidang balap, sebaiknya disalurkan melalui kegiatan atau event resmi yang telah disediakan, bukan melalui aksi balap liar di jalan raya yang sangat berisiko. Dalam arahannya, tim menekankan bahwa mengikuti ajang balap resmi tidak hanya lebih aman karena dilengkapi dengan standar keselamatan, tetapi juga dapat menjadi wadah positif untuk mengembangkan kemampuan dan bahkan membuka peluang meraih prestasi. Sebaliknya, balap liar di jalan umum selain melanggar aturan hukum, juga dapat membahayakan diri sendiri, pengguna jalan lainnya, serta meresahkan masyarakat sekitar. Motor itu makin bagus, bagi komunitas, bilang oleh bos-bos apa, mau bilang Pak Wali Kota, merayakan menuju sirkuit, masa situnya ada sirkuit. Ribut di medsos, Pak daripada orang Pak cuma mau apa balap-balap begini, orang merayakan ulang Pak mau sirkuit di sana. Jadi begini di medsos begitu, supaya mau disatukan ke sana. Tapi ada jam berapa, supaya ke situ masyarakat juga jangan terganggu. Paham tak ini? Bikin ribut di medsos, tandai semua siapa mau tandai. Supaya ngoni anak ngoni juga ada hobi boleh masuk salur. Kalau boleh ngoni sudah ikut kegiatan, kita dukung ngoni, mau dukung auto, mau motor, tapi jangan di jalan-jalan. Sayang untuk masyarakat lain, pengguna jalan lain lah. Paham ya? Kode medsos, bikin ribut di medsos. Ini bawa foto sama-sama Pak, terus masuk ke pimpinan tapi jangan ada tampak. Ah, tandai Pemkot Bitung supaya tidak ada tampak. Paham namanya ya? Dah, boleh pulang. Sampai subuh pengoni pagi di subuh lah. Udah kata-kata maaf ya. Iya dah. Di kamar tadi. Apa ini? Remaja apa ini? Remaja tangguh. Remaja mau balap dia. Mana? Yo, sekali. Kamu ayo di balap itu. Kamu ayo lagi. Jadi apa ini semua? Semua ada botol lagi. Puasa yuk. Kamu yang gitu. Ah, mana bilang kana wali kumpul. Oh, malap kan. Balap-balap kan. Kalau antara kapal itu. Kalau balap pun dapat itu atau? Oh, lari kaki. Oh, lari kaki ini lah. Oke, begitu ya. Ada? Kalau apa sebelum pulang deh.
di rumah ada keluarga. Putih dengan keburus itu. Apa tuh dah, Bang? Lem atau pisau? Tidak. Cuma jujur. Iya, Lem iya. atau pisau? Tidak. Jujur, kan kamu marah. Lem atau pisau? Tidak ada. Saya butuh baju. Oh, minuman. Iya. Minuman. Minuman. Apa sih kalau? Kalau Naik. kita kan apa rokok? Iya. Itu ada lembar tadi. Tidak. Jauh. Oh, sih. Saja. Tapi minuman. Woi, nggak ulang berapa? Tinggal di mana? Sini. Sini. Semua sini. Orang Dari bawah. di sekolah. Hah? Di mana sekolah? Itu banyak nafas ya. Sekali. Ada orang tua tuh? Masih ya. Berapa orang bergaji? Semua? Apa dah? Siapa tadi yang lari? Tim menerima laporan dari warga di wilayah Nabati terkait adanya ketegangan antar lorong. Diketahui, sehari sebelumnya sempat terjadi kekacauan di wilayah tersebut yang memicu keresahan di tengah masyarakat dan dikhawatirkan dapat berlanjut menjadi konflik susulan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim segera bergerak cepat menuju lokasi guna melakukan pengecekan agar situasi tidak semakin memanas. Satu tidak saudara Panti. Satu kasih peminat tadi. Omel di pianak. Tapi kemana kan? Dari follow dia. Kau kasih peminat. Tadi sempat di rumah pulang. Setibanya di lokasi, tim mendapati sekelompok anak remaja yang sedang berkumpul di pangkalan ojek. Dari hasil pengamatan, diduga mereka sedang berjaga-jaga sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi penyerangan dari kelompok lorong sebelah. Saat melihat kehadiran tim, beberapa dari anak muda tersebut langsung melarikan diri untuk menghindari pemeriksaan. Tim juga sempat berkomunikasi dengan seorang warga yang berada di lokasi. Ia menjelaskan bahwa ketegangan antar lorong memang masih terasa pasca kejadian sehari sebelumnya, sehingga sebagian anak muda memilih untuk berkumpul dan berjaga. Selanjutnya, tim bergerak melakukan pemantauan di lorong sebelahnya guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Lari, memancar, lari. Melihat tim datang, mereka langsung melarikan diri ke berbagai arah untuk menghindari pemeriksaan. Tim kemudian bergerak menuju titik lokasi tempat mereka biasa berkumpul. Saat dilakukan pengecekan di area tersebut,
tim menemukan satu bilah senjata tajam jenis pedang katana yang diduga tidak sengaja ditinggalkan oleh para pemuda tersebut saat melarikan diri. Penemuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa kelompok tersebut bersiap untuk melakukan aksi yang berpotensi menimbulkan konflik. Menindaklanjuti hal tersebut, tim segera mengamankan barang bukti berupa pedang katana, guna mencegah penyalahgunaan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Lorong apain? Nabati kan. Sebelah apa? Sama, nabati. Oh, gapura ikan. Yang nabati. Coba ku jaga ini, coba ku jaga tadi. Bisa dilihat tadi. Anak itu. Sebagian. Anak sini semua tuh. Kita cuma mau bilang, anak tegur pada orang. Boleh tuh tegur. Setidaknya, maksudnya kalau ada yang ke sini bilang nggak usah begitu. Cuma begitu. Tuh. Nah sekarang kalau dorang posisi begini, ya kan tak kasih perumpamaan anak. Ini anak ada senyal lampu, ada bermain, sedangkan anak lihat orang diminum di tempat anak, pas ini barang tempat anak. Tuh, lihat polisi lari. Beda dengan ada burung lampu, ada tidur. Beda nih. Ini kan berarti kan ada pemeliharaan dari anak tegur. Karena anak takut. Setelah melakukan pengecekan di sekitar lokasi, tim kemudian bertemu dengan pemilik rumah yang diduga menjadi tempat berkumpulnya para anak muda itu. Tim selanjutnya meminta keterangan terkait siapa saja yang sebelumnya berada dan berkumpul di depan rumahnya. Namun, yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui identitas para pemuda itu, dengan alasan dirinya sedang berada di dalam rumah dan fokus bermain game saat kejadian berlangsung. Menanggapi hal tersebut, tim tetap memberikan arahan agar yang bersangkutan dapat lebih peduli terhadap situasi di lingkungan sekitarnya. Tim juga mengingatkan bahwa kerjasama dengan petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sangatlah penting. Dibandingkan bersikap acuh atau terkesan melindungi pihak-pihak yang berpotensi mengganggu ketertiban. Dorang sini semua. Dorang minum semua. Jadi orang keluar begini. Anaknya udah tumbuh. Hah? Pakai topi bukan? Ini yang satu ini saja. Yang ini saja. Malam-malam. Saat melaksanakan patroli rutin di kawasan Kompleks Nabati, tim mendapati sekelompok anak muda yang sedang berkumpul di depan sebuah gudang tua yang sudah lama tidak digunakan. Keberadaan mereka pada jam tersebut menimbulkan kecurigaan. Melihat situasi itu, tim segera melakukan pengecekan lebih lanjut. Kena kamera.
Wih, so barang-barang ini. Nggak masalah itu. Hah? Jangan mau putar balik mesin motor ini. Ya nggak mungkin kalau cuma orang punya kan cuma motor sembarang begini. Motor barang baru ini. Nggak putar balik mau nih. Alah, curi ini. Awas, jangan ada yang tak bapi. Aman kan? Ngapain orang punya dorong motor begini? Aman kan? Woi, mengaku. Woi, balik semua. Ambil sini. Sini semua. Ame, bem. Imam, kung itu mah. Tahu punya? Tidak punya. Ya situ nan. Ada auto di sana. Berapa? Ya situ nan. Biasa sini, orang cuma taruh balik dah. Ada taruh begini. Iya, orang sini punya. Orang sini mana? Orang sini. Orang mana? Iyo mana siapa? Terus apa yang sudah kondang? Lu tutup nama sekali kalau di situ. Dari gudang masih bagus. Iya, gudang. Mana ini Barang baru itu. Oh, itu barang kilo sana. Yang itu kondang, dorong punya itu. balik mulai. Semua mau. Setelah dilakukan pengecekan terhadap sekelompok anak muda tersebut, tim tidak menemukan adanya pelanggaran hukum maupun barang-barang berbahaya yang mereka bawa. Namun, saat tim melakukan pemantauan lebih lanjut di sekitar lokasi, khususnya di dalam area gudang tua itu, tim menemukan beberapa bagian mesin mobil yang tersimpan di dalamnya. Temuan tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan, mengingat kondisi gudang yang sudah lama tidak digunakan. Menindaklanjuti hal tersebut, tim segera melakukan pendalaman dengan cara menginterogasi para anak muda yang berada di lokasi. Tim berusaha menggali informasi terkait asal-usul barang itu, termasuk menanyakan apakah mereka mengetahui pemiliknya atau memiliki keterkaitan dengan barang-barang itu. Alat-alat itu. Sini tuh. Beberapa saat kemudian, ada seorang bapak datang menghampiri tim dan mengaku sebagai pemilik dari bagian-bagian mesin mobil yang ditemukan di dalam gudang tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya ia sempat menggunakan tempat itu untuk memperbaiki kendaraannya, dan beberapa komponen mesin memang sengaja ditinggalkan di tempat itu. Ia juga menambahkan bahwa gudang tersebut memang milik seseorang yang saat ini sedang berada di luar kota. Tim menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya seorang pria yang diamankan oleh warga di salah satu bengkel di wilayah Girian. Pria tersebut diduga melakukan pencurian berupa knalpot dan velg motor, sehingga memicu amarah warga sekitar hingga terjadi aksi pemukulan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim segera bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, tim langsung mengamankan pelaku dari kerumunan warga. Selanjutnya, pelaku langsung dibawa ke Mako Polres Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tolong, kerja di mana sekarang? Berapa kali kenapa ambil di bengkel itu? Cuma apa? Cuma datang. Suruh datang bikin motor, mana angkat tuh velg? Tidak ambil. Cuma apa nggak ambil? Tidak ambil apa-apa. Cuma apa nggak ambil? Tidak ambil apa-apa. Ada orang lihat itu? Ya, iya. Dia cuma begitu kali di muka. Yang ada kata yang punya bengkel. Bong, mana masuk? Nah, kita nak masuk. Cuma di muka pagar ke bawah ini. Boleh ada. Kita bilang nanti balik juga sore. Bong, Kita pulang dong. Kita langsung pulang. Dan kita bikin motor di bengkel tadi. Baru jadi motor. baru tuh tinggal mati motor. Kita bikin akhirnya kita beli motor. Mana ambil tuh velg? Bang bot lagi ada. Apa? Cuma ambil. Ya, udah pinjam gua. Ya, pakai apa orang dan kiri. Apa ambil cuma balolo.
Nah tuh, bonyoku ini kan masih berusaha lagi. Coba cerita, tapi orang mau bantu. Apa? Berapa? Pinjam. Saat dalam perjalanan menuju Mako Polres Bitung, tim sempat menanyai pelaku terkait aksi pencurian yang diduga dilakukannya. Namun, pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Ya, sini Jai. Ini Jai. Ini Kang. Ini Jai. Halo. Mana kemana mau kamera bersama kan? Tunggu, ada LP dia ini. Ada LP dia, mana kamera muka? Siapa HP nama? Alvin siapa? Tuh yang mata cong ke tuh rambut aduh. Nanya kabuk-kabuk mau pencuri Kang. Itu LP apa karena lalu gede? Ya ini kan tuh yang tuh dapat pencuri gas. Ini yang apa kan ini. Yo, betul tuh. Betulnya ada. Soklar masalah itu. Ada kan ada LP lagi ngana. LP apa dia? Ada coba ingat. Coba lihat DP LP dan masih ada LP di ini. Siapa nama? Alvin apa? Almedi. Ya, iyo baru ngana baru ngana ada LP ngana ini. Narmedi. Baru. Woi, Kak atau C? Ada apa pencuri apa mana lagi? Untuk bagaimana? Dia baru pukul mana? Sulawesi sih, itu hobi minum. Nanti Bapak kerja apa? Tapi kalau bahasa apa maksudnya? Woi, C atau Kang lebih nama Calvin? Setelah tiba di Mako Polres Bitung, tim segera melakukan pemeriksaan dan interogasi awal terhadap pelaku. Dari hasil interogasi dan penelusuran data, diketahui bahwa pelaku merupakan seorang residivis yang sudah beberapa kali terlibat dalam kasus pencurian dan tindak kriminal lainnya. Informasi ini diperkuat dengan catatan kepolisian yang menunjukkan bahwa pelaku sebelumnya pernah diamankan dalam kasus serupa. Saudara ada pabrik cap tikus. Tunggu ada tanya tikus dan ini sebentar. Disahkan. Cuma banyak itu yang salah gunakan dalam arti. Kung Bafelen di kejaksaan sana di orang tua ini satu ini dia yang mengaku. Bikin cap tikus jual. Yang berhamil itu bang? Iya. Ida pencuri petu daing dong bang? Iya, pencuri gas itu yang Daing nggak tes aspol. Lokalan itu. Lokalan dia dong. dibatasi. Tapi kalau untuk Don dua itu. Don dua itu. Saudara. Iya, don dua itu. Dia satu. banyak yang menjadi orang dari hasil kerja ini. Dia satu. Tikus, gula merah. Mantap itu mana? Itu yang ngana apa pencuri apa itu pada orang dan wudu. Orang dan wudu. Bensin toh di galon bensin. Ya lo jadi itu ya for menyambung hidup. Karena masyarakat juga di Sulawesi Utara cenderung bertani. Bertani dalam arti ada kelapa, ada bijak tikus. Sebiar coba nanti ada dokter jadi polisi dan tentara dari situ. Tolong Cuman cenderung dia sering cap tikus ini. dia sebelah nak. Dapat telepon Bang Adrian Memputra dia. Saya akan ke dia. Mungkin Bang Adrian Memputra belum ditibuk dia tolong ditangkap dia Bang di pos. Cari akang. Nyana ada, wih. Ini yang punya bengkel yang saksi. Mau pukul orang, kalau ngananya ada maksud jiwa. Karena ngana soringan tangan. Mari duduk. Ya begitulah no ngana. Cuma nih cerita dari Krono dulu. Sini dulu sini. Mana ngana cerita DP Mana ada orang mau bikin motor? Dia siapa? Dia di situ. Dia dah pencuri pelek dengan knalpot. So ame di bengkel. Iyo, dia saksi ini kecil Oke, mau pergi sudah. sekolah. Terus apalagi kapan dia pencuri itu? Tadi pagi. Oh tadi pagi. Terus siapa dia balik ulang dan ini? Balik. Dulu na teman-teman nggak dapat. Oh udah dapat kau bawa di bengkel. Iyo. Kasih mau selian bawa dia. Iya. Oh, terus kau itu barang di mana? Hah? Tuh itu apa dia pencuri di mana? Filmnya sekarang di mana? Tahu apa dia? Di mana? Oh. Beberapa saat kemudian, pemilik knalpot dan velg beserta seorang saksi mata tiba di lokasi untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait kejadian itu. Dalam penjelasannya, mereka mengungkapkan bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada pagi hari. Saat itu, saksi mata secara langsung memergoki pelaku sedang mengambil knalpot dan velg dari lokasi kejadian. Dia keluar no, enggak bapak. Terus Keluar dos di mana? Yang di dalam. Kaki ada di mana? Dia bilang nggak ada. Habis itu dia keluar, dia ambil motor, dia kasih kamu kali sedikit. Nah, sedikit. Kita keluar, habis itu dia kamu bawa ulang ke kita di buka pagar. Kalau orang Dia apa? Pencuri mau. Dia mau kasih doi pagi tidak? Dia mau apa? Mau Begitu. pencuri itu? Matu balak. Kita kayak kena sebelah begitu. Ini sama. marah kok semua tertawakan. Mengetahui aksinya ketahuan, pelaku sempat berupaya menyuap saksi dengan sejumlah uang agar tidak melaporkan kejadian itu dan bersedia menutup mulut. Namun,
Saksi dengan tegas menolak tawaran tersebut karena tidak ingin terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Setelah itu, saksi menghubungi pemilik barang untuk memberitahukan kejadian itu. Sahur, tidur semua. Jam berapa dang tadi? Jam 7. Jam 7 pagi? Iyo. Bengkel sudah buka? Belum. Dia masuk? Iyo, pembegal ada kunci ke pagar. Jangan di luar. Berarti dia masuk dari Ya, dalam. dia balumpa, dia bilang balumpa. Tuh, adik dah lihat. Ada di mana tuh barang sekarang? Cuma tuh barang sekarang, tuh barang di mana sekarang? Iyo, tadi abarian keluar. Bagaimana? Ini kalau kita nak ambil barang, kita nak ambil barang. Kita cuma datang panggil mesti. Kalau kok ngana baru satu. Ada yang nganalnya semua tuh barang? Sudah. Sorry, Cara pergi pakai PAD ke rumah, kalau entah bawa dia bawa tuh barang, pas tapi balik, dia solo ke tuh barang. Dia bawa motor nggak? Jalan kaki? Bawa motor jalan kaki? Motor. Bawa motor sendiri atau seorang? Sendiri. Motor apa dia bawa? Jangan dulu tokik gua. Bagaimana? Ada balai gua. Tunggu gua dulu. Bapak bagus supaya kelihatan profesional. MX warna hitam dia udah bawa. Betul-betul puasa tuh jangan dulu jaga. Bagaimana semua cambuk ini? Jangan lupa. Apa yang dia ambil? Apa dia ambil? Pelek dengan knalpot. Velg. Harga berapa velg? Suara LP itu. Kalau dua-dua itu 4 juta setengah. 4 juta setengah. Ada LP? Ada sudah. Oh, sampai ke LP dah. Oh. Lakban. 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 Pelek Kinyu. Itu dua itu dengan apa? 4 juta setengah. Iya. Dua-dua super harga itu. Iya. Ada, ambil Lakban. Halo. Ambil Lakban. Marco kasih jelas sudah DP muka ini. Nah, DP muka siapa lagi? Orang. Kita jangan udah- 7. Karena kita pertama udah minta bebas. Dong. Mana, Coh? Kagak kamar buka. Lakban dulu dia. Nah. So kebiasaan. Orang hutan belakang. Bro. Nana orang mana? Saat diinterogasi oleh tim, pelaku masih bersikeras tidak mengakui perbuatannya dan terus membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Hal ini terjadi meskipun saksi mata telah memberikan keterangan secara rinci dan kronologis mengenai aksi pencurian yang dilakukan pelaku. Tidak hanya itu, pemilik barang juga telah menyampaikan kepada pelaku bahwa apabila ia bersikap jujur, mengakui perbuatannya, serta bersedia mengembalikan barang yang diambil, maka persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik tanpa harus berlanjut ke proses hukum yang lebih jauh. Namun demikian, pelaku tetap bertahan dengan keterangannya dan belum mau mengakui perbuatannya. Karena suka mau lebih rusak dari King. Kita cuma tanya satu, Ngana mau bilang atau enggak? Supaya aman. Mau bilang, loh, ada di mana kan barang? Pas apa? Ada jual pas apa? Orang piami sama-sama. Kami sama-sama di mana? Masih di Bitung. Pas apa? Di pas apa dan di rumah? Di Nusa Bogor, Nusa. Gitu pada ditarik. Dari tadi ke? Orang wire lang ini. Ini kasi pulang dari bensin. Hah? Daing bensin. Bensin. Berapa banyak? Tuh, Satu galon. Oh, daing. bila sa bangka ngapi kiri, baru kanan bangka. Ada tuh? Jual. Halo. Mana tuh bensin? Di rumah? Di Masih ada toh? di belakang. Dalam. Oh, di rumah. So, give dulu, so apresiasi so mengaku. Tahu? Untuk kasih mengaku penjahat itu nak perlu tahu kekerasan tuh sama dokter bisa di. Setelah tim meningkatkan tekanan dalam proses interogasi, pelaku akhirnya mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia kemudian mengakui bahwa dirinya memang telah melakukan pencurian terhadap knalpot dan velg itu. Dalam pengakuannya, pelaku juga menyampaikan bahwa barang bukti hasil curian itu disimpan di dalam rumah kos tempat ia tinggal. Di knalpot itu apa dah ambil? Dia mau lari. Hah? Apa maksudnya? Apa ini? Gak ada suruh dah, ambil ini ada suruh orang-orang. Dia ada bilang ciri-ciri dah. Taman satu itu ini di foto. Ini dia langsung bilang iyo. Udah bagi di biji mata. Dia. Orang cari dulu, mari kita balapor dulu dah, kita balapor supaya dia menjadi begini. Pas beda apa, kita bilang mari Jo, ikut kita tamu tanya betul-betul lah, bye-bye pangana. Dia mau mangan. Jujur kau ini orang ada balai pun dapat yang begini. Sampai begini. Jadi apa? Ada yang dapat lebar play. Sama mana anda taruh tuh barang itu? Iyo di atas mana? Mendapatkan informasi tersebut, tim segera bergerak menuju lokasi rumah kos pelaku guna melakukan pengecekan dan pengambilan barang bukti. Siap. Turun jauh. Turun juga dia. Mana rumah? Kunci ini? Ada di warung dia katanya. Siapa di warung? Ini yang pegang kunci. Di warung situ di muka dan Kenal dari ini? Siapa kenal?
Piang motor Pak Tommy itu kung kami DPB ini. Hah? Kunci. Di mana DPB ini? DPB di warung kata. Ini di mana? Di warung situ nih, di sebelah. Kapan nggak lihat? Tadi nih. Udah boleh lewat ke mana bilang kan? Ini dia. Hah? Tadi yang DPB ini kan dapat diam. Ayo jangan piang motor Pak. Bilang mau panggil DPB ini, sibuk kunci, kami kunci. Nah, mesti anggota, di anggota. Koko. Malam Pak, maaf Pak ya Pak Ribut. Iya nggak mau Pak. Nggak ada. Pak, sama ini siapa Pekos kan? Oh, Pak boleh buka Pak, tolong ambil bibit Pak. Oh, Pak, pas kete. Bapak Pekos, terima kasih banyak. Orang ada pemakaian gas pencurian, jadi untuk kamar itu dia ada memang kita tolong buka. Ini sama takut 5 orang. Tidak bisa Pak. Di situ ada kamar situ. Oh, ini. Ada sesuatu nggak dapat begini berarti nggak ada. Ini Yang mana? oh, semua, dengan ini semua? Buka mah. Ayo deh, ambil. Minyak. Bawa semua itu. Pantasan. Cuma dia diangkat semua. Cek dulu deh. Dan ini hasil pengembangan DW pencurian dan memang ini residivis. Tadi banyak bilang bimbing di warung situ gua. Apa diam lagi? Dari kami tadi subuh di bengkel berian. Ini dua ini siap. Hasil mobile. Aman. Dapat beres turun. Ini AC sama punya, sampai AC itu. Saat pintu kamar kos pelaku dibuka, tim langsung menemukan barang bukti yang dicari tepat di dalam ruangan itu. Barang-barang itu terlihat jelas tanpa perlu pencarian lebih lanjut, tim segera mengamankan seluruh barang bukti. Setelah itu, barang bukti tersebut langsung dibawa bersama pelaku ke Mako Polres Bitung untuk proses lebih lanjut. Bu, makasih ya Pak. Makasih ya. Kalau rupanya nggak mati Pak, Bu, kasih keluar dari kos ya Bu. Bu, kasih keluar dari kos, lebih bagus. Yang cuma membahayakan. Tim juga turut menginterogasi istri pelaku guna meminta keterangan tambahan terkait aktivitas pelaku, khususnya mengenai barang-barang apa saja yang pernah dicuri. Dalam keterangannya, istri pelaku mengakui bahwa suaminya memang kerap melakukan aksi pencurian di berbagai tempat. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat maupun ikut serta dalam tindakan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya sering menolak ajakan pelaku untuk membantu atau terlibat dalam aksi pencurian. Motor yang ini jaga pakai ini dari mana? Ini motor Beat ini. Oh, ada dia di belakang bandara. Hah? Di belakang bandara ada dia. Pas apa? Satu kakak. Ada nih gitu. Mau dapat duit dari mana itu? Dapat duit dari mana? Udah slot itu. Slot. Jaga bermain slot. Iya. Pakai sapi api. Kita pakai. Mana sapi api? Mana? Ekstratri. Allah bet, masih boleh stiker. Selain sering melakukan pencurian, pelaku juga diketahui kerap bermain judi online. Bahkan, sang istri mengungkapkan bahwa pelaku pernah membeli 1 unit sepeda motor menggunakan uang yang diperolehnya dari hasil kemenangan judi online. Pelaku dan barang bukti pun langsung diamankan di Mako Polres Bitung untuk diproses lebih lanjut. Siapa yang bagi pengana? Yang punya bengkel itu? Nama. Oh, Iki. Serem lagi masyarakat. Dah. Perdebatan tegas di aturan, jelas peringatan, ikuti arahan, hindari pelanggaran. Stop, tambah urusan.